Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Oke, semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita lanjut masih dalam materi persamaan kuadrat, tapi di sini Bunda mau jelasin persamaan kuadrat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi gini, biasanya ada karakteristik atau ciri-ciri tertentu dalam menentukan atau menganalisis dari soal-soal persamaan tersebut. Biasanya model matematika yang berbentuk persamaan kuadrat itu berdasarkan soal cerita. Jadi yang pertama adalah soalnya pasti soal cerita. Kemudian kita harus cermat dalam menganalisa maksud yang terkandung dalam cerita tersebut, karena sebuah kalimat terkadang memiliki beberapa arti yang berlawanan. Nah, di sini ada beberapa langkah biasanya. Misalnya, kalian misalkan bilangan-bilangan dalam soal cerita dengan suatu variabel tertentu. Misalnya variabelnya bisa berupa X atau Y. Kemudian, ubah kalimat dalam soal cerita menjadi persamaan matematika. Jadi karena soal cerita, maka kalimat tersebut kita rubah ke dalam bentuk persamaan matematika. Yang ketiga, tentukan akar dari persamaan yang terbentuk dari langkah kedua. Nah, setelah kita bentuk persamaan, kita tentukan akarnya, atau kita tentukan X1 atau X2-nya. Itu adalah langkah-langkah dari menentukan persamaan kuadrat dari soal cerita. Oke, di sini ada contoh. Nah, selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Maka tentukanlah bilangan tersebut. Nah, oke, penyelesaiannya. Yang pertama, diperlukan adalah kita harus mampu menjelaskan bahwa karakteristik masalah dalam soal mempunyai model matematika berbentuk persamaan kuadrat. Setelah itu, mampu jelaskan bahwa karakteristik masalahnya berkaitan dengan model matematika yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, kita gunakan 3 langkah tadi. Misalnya, bilangan itu kita sebut X. Nah, ini kan ada suatu bilangan. Nah, bilangan itu kita misalkan X. Berdasarkan tentukan soal, kita peroleh persamaannya, yaitu 3x kuadrat dikurang 13x sama dengan min 4. Nah, ini kenapa bisa bentuk persamaan ini? Selisih itu adalah kurang. 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu adalah negatif 4. Nah, selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan. Bilangan itu kita misalkan X, 3 kali X kuadrat berarti. Dikurang 13 kali bilangan, berarti 13 kali X. Sama dengan negatif 4. Nah, ini sudah ada nih kita persamaan kuadratnya. Setelah itu, kita menggunakan pemfaktoran. Di sini misalnya 3x kuadrat min 13x min 4. Nah, x-nya pindah ruas. Nah, X-nya pindah ruas ke kiri, jadinya plus jadinya 3x kuadrat min 13x plus 4 sama dengan 0. Ya. Kemudian, nah ini dapat 3x min 1 sama x min 4 itu dengan cara pemfaktoran. Nah, 3x min 1 ini berarti kita cari x-nya, sehingga x sama dengan 1 per 3. Min 1-nya pindah ruas ke kanan. Kemudian yang ini x min 4, nah berarti x sama dengan min 4 pindah ke kanan, jadi x sama dengan 4. Nah, ini contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua. Perhatikan, jumlah 2 buah bilangan sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200. Tentukanlah bilangan tersebut. Nah, di sini ada dua jenis bilangan.
Nah, misalkan bilangan itu adalah X dan Y. Karena ada 2, maka kita misalkan X dan Y. Jumlah, berarti X ditambah Y sama dengan 30. Kemudian kali X, ini kita misalkan dulu di sini. X ditambah Y sama dengan 30. Atau Y sama dengan 30 min X. Nah, untuk mencari Y, berarti X-nya pindah ruas ke kanan. Di sini kan X-nya positif. Dia pindah ke kanan jadi min, jadi 30 min X. Nah, ini kita dapat persamaan Y sama dengan 30 min X. Nah, kemudian dapat lagi hasil kali kedua bilangan sama dengan 200. X dikali Y sama dengan 200. X dalam kurung, X ini turun, Y-nya ini kita ganti yang ini. Nah, Y-nya kita ganti yang ini. Oke. Jadi X, jadi Y ini kita ganti yang 30 min X ini. Nah, dapat di sini 30 min X. Kita kali X kali 30 sama dengan 30X. X kali min X sama dengan min X kuadrat. Oke, sama dengan 200. Kemudian X kuadratnya kita pindahin ke depan atau kita pindah ruaskan. Yang di sini jadi pindah jadi negatif, yang ini positif jadi negatif. Oke. 200-nya pindah ke kiri jadi negatif atau gini. Sebentar, ini agak jelek. Atau bisa kalau kita rubah X-nya di depan berarti kan min X kuadrat. 30-nya kan plus di sini 3 plus 30 X sama dengan 200. Oke. Atau min X kuadrat ditambah 30X. Nah, 200-nya pindah ruas jadi min 200 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kok di sini X kuadratnya positif, terus yang ininya jadi plus, yang ini jadi min, yang ini jadi plus. Nah, ini persamaan ini kita kali dengan negatif. Berarti kan min kali min jadinya plus, plus kali min jadinya min. Kemudian min kali min jadinya plus, maka dapat yang ini persamaannya. Nah, ini kita faktorin jadi X min 10 dan X min 20 sama dengan 0. X berarti sama dengan 10 dan X sama dengan 20. Nah, untuk X sama dengan 10 diperoleh. Nah, ini kita masukin ke persamaan yang ini. Persamaan yang ini untuk nyari Y-nya. Oke, Y kan 30 min X. 30 min X. X-nya kita ganti 10. Berarti 30 kurang 10 sama dengan 20. Kemudian, yang ini yang kedua pilihannya X-nya sama dengan 20. Berarti di sini 30 dikurang 20. Hasilnya 10. Ini salah ini. Ini seharusnya 30 dikurang, ini salah. 20. Karena rumusnya kan 30 min X. X-nya 20. Hasilnya 10. Nah, bilangannya itu adalah 10 dan 20. Tuh. Oke. Ada lagi contohnya. Kuadrat suatu bilangan dikurangin 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Tentukan bilangan tersebut. Nah, kuadrat suatu bilangan. Nah, kita misalkan bilangan itu adalah X. Misalkan bilangan X. Kuadrat suatu bilangan berarti X kuadrat. Dikurangin 4 kali bilangan itu. Dikurang 4 kali bilangannya itu X. Sama dengan min 3. Nah, min 3 pindah ruas ke kiri jadi plus 3.
Nah, ini kita faktorin, jadi X min 3 dan X min 1. Sehingga bilangan itu X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Oke. Nah, ini ada 2 soal latihan. Oke. Jika selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 3 kali bilangan itu sama dengan 9, bilangan tersebut adalah, nah, kerjakan latihannya. Ini soal 1, kemudian ini soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua adalah jumlah 2 bilangan sama dengan 40. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 300, maka tentukan kedua bilangan tersebut. Oke. Ada 2 soal, tolong dikerjakan lalu dikumpul di Google Classroom. Kalau bisa ada pertanyaan, bisa melalui WhatsApp oleh Bunda. Oke, untuk minggu selanjutnya, sepertinya kita PTS ya. Oke. Apabila ada pertanyaan, boleh ke WhatsApp. Untuk materi hari ini, Bunda akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Amin ya Allah.